berdoa supaya Tuhan menolong memimpin kami, sehingga dalam perenungan kami akan firman-Mu kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, bertumbuh dalamnya untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Berkati sertai kami ya Tuhan, baik apa yang berbicara tiap saudara yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa bersyukur, mohon pimpinan Tuhan sepanjang perenungan firman. Amin. Silakan duduk saudara kekasih. Cek. Iya. Baik saudara, kita akan buka kitab kita dari 2 Korintus. Ya, dari 2 Korintus pasal yang ke-7. Dan kita akan membaca ayat yang kedua sampai ayat yang ke-16. 2 Korintus pasal 7 ayat 2 sampai 16 akan menjadi pokok pikiran kita pada kesempatan minggu yang indah ini. Jika saudara sudah menemukan, kita akan membacanya secara bergantian. Saya baca ayat 2, saudara baca ayat yang ke-3, terus bergantian hingga selesai ayat yang ke-16 dari 2 Korintus pasal yang ke-7. Kita akan mulai 2 Korintus pasal 7, 2 sampai 16. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun. Tidak seorang pun yang kami rugikan, dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu dalam segala penderitaan kami. Aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Tetapi Allah yang menghiburkan, orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Jadi, meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendati pun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersukacita, bukan karena aku telah bersukacita, melainkan karena sukacitamu karena aku bertobat. Sebab sukacitamu itu adalah menurut Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab sukacita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab berhati Allah tentang sukacita yang menurut kehendak Allah mengerjakan mereka bersusah akan membela diri, rela, ketakutan, kerinduan, kegiatan, dalam semua itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah dalam perkara itu. Sebab itu jika aku telah menulis surat kepada kamu, maka bukanlah oleh karena orang yang berbuat salah atau oleh karena orang yang menderita perbuatan salah, melainkan supaya kerelaanmu terhadap kami menjadi nyata bagi kamu di hadapan Allah. Sebab itulah kami menjadi tertimbun, dan selain pertimbunan yang menjadi terowongan kita, memiliki sukacita oleh karena sukacita itu. Sebab kamu semua menegakkan hati. Untuk memegahkan kamu kepadanya dan kamu tidak mengecewakan aku. Kamu senantiasa mengatakan apa yang benar kepada kamu. Demikian juga kemegahan kami di hadapan Titus sudah ternyata benar. Dan kasih yang bertambah besar terhadap kamu, apabila ia memiliki terhadap kamu semua. Bagaimana kamu menyambut kedatangannya dengan takut dan gentar. Aku bersukacita sebab aku dapat menaruh kepercayaan kepada kamu dalam segala hal. Saudara yang kekasih, kalau kita memperhatikan surat Paulus yang memang menjadi satu dialog yang sangat ketat, dan ini adalah surat kedua yang dikirimkannya,
menyusul surat yang pertama, maka kita melihat ada nuansa yang menjadi menarik, di mana terjadi satu relasi yang teruji. Ya, saya memakai istilah itu dalam menggambarkan bagaimana guncangan itu terjadi, tetapi ada keteguhan. Namun ini lebih bersifat internal antara Paulus dengan orang-orang di Korintus, di internal hidup jemaat, dan bukan dengan urusan eksternal. Nah, oleh karena itulah dikatakan bagaimana Paulus mengatakan begini kepada orang-orang di Korintus, berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun, tidak seorang pun yang kami rugikan, dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Kalimat ini menjadi satu kalimat yang bagus, saudara-saudara, bagaimana Paulus menggambarkan prinsip integritasnya sebagai seorang rasul, bahwa dia melayani dalam ketulusan dan bahwa dia melayani dalam kesungguhan, dan ia tidak pernah melayani untuk mencari keuntungan dari siapapun. Oleh karena itu ini menjadi penting, karena pada surat yang pertama memang dia mengatakan bagaimana di tengah-tengah persoalan yang terjadi, umat yang salah memahami, umat yang terpecah. Karena umat di Korintus pada waktu itu terjadi berkelompok-kelompok. Dalam surat yang pertama Paulus bilang, kalian ada yang mengatakan pengikut Kefas, pengikut Apolos, pengikut Paulus, pengikut Kristus. Lalu Paulus marah, adakah Kristus terbagi-bagi? Tapi rupa-rupanya ada orang yang mencari keuntungan di sana. Lalu ada pemberita-pemberita Injil dalam tanda petik yang memberitakan Injil di tengah kesempitan dengan mendiskreditkan Paulus. Lalu mereka mencari keuntungan. Paulus berkata, mereka memberitakan Injil hanya untuk perutnya saja. Saya suka keterus-terangan Paulus, tetapi sekaligus memberikan gambaran kepada kita. Semua orang boleh berkhotbah, semua orang boleh menjadi pendeta, tapi tidak tentu hati semua orang untuk melayani. Ini ironinya. Nah, oleh karena itu gereja bukanlah barang yang kemudian imun terhadap berbagai kesulitan dan pertikaian. Selalu ada kemungkinan-kemungkinan terjadi, sehingga labelisasi kependetaan pun seringkali menjadi ajas pemanfaatan terhadap satu situasi, mengambil keuntungan bagi diri. Begitulah sekelompok orang ini sempat mendiskreditkan Paulus, dan Paulus menghantam orang-orang Korintus untuk mengingatkan bahwa dia tidak seperti itu. Pada surat kedua dia meluruskan lagi berbagai pemahaman yang salah, dan dia mengingatkan bagaimana dia tidak mengambil keuntungan apapun, karena memang bukan itu yang dikerjakannya. Bahkan Paulus berkata, kalau bicara keuntungan, keuntungan bagi kamu adalah kalian ketika kalian hidup menjadi surat-surat hidup yang bisa dibaca oleh orang banyak. Bagi Paulus, keuntungan dalam pelayanan umat mengenal kebenaran, bukan urusan uang. Ya, sehingga ini menjadi menarik, tetapi sekaligus menyadarkan kita betapa tidak mudahnya melayani. Mengingatkan saya, itulah dunia pelayanan yang real itu, yang mestinya Tuhan dimuliakan, tapi ternyata banyak orang untuk kepentingan perutnya masing-masing. Berita Injil seringkali jadi bungkus-bungkus bagus, bahasa-bahasa surgawi, tetapi sebetulnya tujuannya sangat duniawi. Ya, sehingga Paulus melakukan penelanjangan yang sebetulnya cukup tegas dan cukup keras. Oleh karena itu dia juga mengingatkan kepada orang Korintus ketika dia berkata, namun waktu aku ngomong begitu bukan karena aku mau menjatuhkan kalian atau menghukum kalian, begitu, bukan gitu ya. Tetapi bagaimana supaya kemudian di antara kita ada sebuah keterbukaan, sehingga kita bisa masuk dalam satu suasana sehidup semati. Saya suka kalimat yang dipakai. Gambaran sehidup semati adalah orang yang sudah saling mempercayai satu dengan yang lain, mempunyai kesamaan tekad dalam melayani, sehingga tidak berpihak ke kiri ke kanan. Keterbukaan yang membuat kita melayani bahkan dalam hidup dan mati bersama, seiring sejalan, sejiwa sepikir. Tetapi Paulus juga tidak mau berbasa-basi. Karena itu Paulus mengatakan apa yang harus dikatakannya. Silakan uji kami kalau ada yang salah dalam kalimat kami. Ini menarik begitu ya. Karena transparansi menjadi gugatan penting dalam Injil. Kalau kita pikir-pikir dunia sekarang, orang bicara politik, bicara masalah keuangan, semua menuntut akuntabilitas. Ya, bagaimana kemudian itu menjadi transparan, kan begitu. Nah, lucu sekali kalau gereja nggak transparan. Lucu sekali kalau gereja bermain belakang. Nah, karena itu menjadi sangat perlu. Itu sebab dikatakan oleh Paulus, aku sangat berterus terang terhadap kamu, tapi juga sangat memegahkan kamu. Aku katakan apa yang aku mau katakan, dan aku tidak sembunyi-sembunyi. Tetapi aku juga sangat bangga dengan kamu untuk apa yang kamu lakukan. Namun aku tidak juga bisa berpura-pura untuk menutupi kesalahan yang ada. Ya, sehingga apa yang dikatakan oleh Paulus ini, saudara, menjadi satu pemikiran serius bagi kita di dalam hidup bertuhan, di dalam hidup bergereja. Bagaimana seharusnya
kita menjalani hari-hari kita dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itulah dikatakan oleh Paulus betapa sebetulnya dia mengalami ketegangan ketika berurusan dengan orang-orang di Korintus. Sampai-sampai dikatakannya ketika dia tiba di Makedonia, dikatakannya gitu ya, bahwa dia tidak memperoleh ketenangan dalam tubuhnya, ya, di mana kami mengalami kesusahan, dari luar ada pertengkaran, dari dalam ada ketakutan bergumul. Di tengah situasi itulah aku menunggu berita apa yang sedang terjadi dengan kamu, hai orang-orang Korintus. Bagaimana juga Paulus ingin mengatakan bahwa dia tidak sedang dalam suasana enak-enak untuk marah-marah, bukan. Tapi bagaimana batinnya menjerit terhadap situasi yang ada, dan bagaimana orang-orang di Korintus harus terus bergumul dalam kehidupan yang semestinya, hidup yang melayani Tuhan dan tidak terjebak pada perangkap-perangkap yang dikerjakan setan untuk merusak kehidupan berjemaat di Korintus. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana digambarkan apa yang menjadi sesuatu di dalam diri Paulus, bahwa dia juga terhibur, ya, oleh sukacita yang melimpah-limpah ketika dia mendengar kabar orang-orang di Korintus dari Titus. Rupanya orang-orang di Korintus menyambut baik Titus, mereka melayani Titus dengan baik, dan Titus juga rupa-rupanya melihat di Korintus sudah ada perubahan. Sehingga surat pertama menyusul surat yang kedua berjarak beberapa tahun, begitu beberapa waktu, maka surat kedua nadanya sudah menjadi sedikit lebih berbeda. Artinya surat pertama sudah membawa impact, membawa perubahan kepada pola hidup di Korintus. Saudara-saudara, khotbah yang jujur selalu tidak menyenangkan. Ya, khotbah jujur kalau mau dibicarakan dalam kebenaran selalu menyakitkan. Sehingga kita mungkin seringkali berasa seperti tertusuk, seperti tersindir. Tetapi itulah kebenaran. Khotbah yang dikurangi supaya dicocokkan dengan apa yang disukai pendengar akan menjadi kehilangan kebenaran. Maka dia tidak akan pernah menolong apapun kecuali basa-basi dalam kehidupan keimanan. Maka iman yang basa-basi nggak akan pernah bertumbuh secara sejati. Ya, dia hanya akan menjadi seperti benih yang ditabur di jalan berbatu-batu, tumbuh sesaat, mati kemudian. Nah, oleh karena itulah belajar mencintai kebenaran yang tidak sederhana, sekaligus menyatakan kebenaran yang terbilang susah karena bisa disalahpahami, ya, bisa dituduh macam-macam. Tetapi itu yang dilakoni oleh Paulus. Paulus tidak kemudian berkompromi supaya disukai oleh tiap orang. Paulus mengatakan apa yang harus dikatakannya, dan dia memegang keyakinan itu dengan teguh dalam prinsip yang sangat menarik, saudaraku. Nah, oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh Paulus, bagaimana dia menyatakan perasaannya dan isi hatinya terhadap situasi yang terjadi, dan bagaimana dia menulis segala sesuatu. Sampai dia mengatakan, aku tahu ketika suratku sampai kepada kalian, pasti kalian merasakan kedukaan, kan gitu ya. Bagaimana pahitnya, ya, mungkin suratku, karena Paulus juga pernah berbicara tentang kehidupan seksual yang kacau balau di Korintus. Paulus juga menghantam orang-orang Korintus dan berkata, kalian masih duniawi karena kalian beribut satu dengan yang lainnya. Paulus juga mengkritik orang-orang di Korintus yang selalu ribut urusan karunia. Aku punya karunia ini, aku punya karunia itu. Dan Paulus mengkritik mereka supaya mereka diingatkan, ada berbagai-bagai karunia tapi satu roh. Seharusnya tidak mungkin kamu ribut dan terpecah-pecah. Tidak juga karena karunia dari roh yang satu. Bagaimana mungkin kau dapat karunia ini oleh Roh Kudus, yang ini oleh Roh Kudus, lalu kalian ribut satu dengan yang lain? Paulus sangat berterus terang, saudaraku yang kekasih. Di antara kalian aku dapat yang berjiwa busuk, waduh, yang dituding dan benar tentu akan marah, bukan? Kesel, jengkel. Ini rasul ini kayak nggak tahu tata krama, kan begitu? Oleh karena itulah ketika Paulus mengatakan ungkapan hatinya, dan bagaimana dia membicarakan segala sesuatunya, dan bagaimana dia mau mengajarkan itu, ya, dan kemudian dia berkata kepada orang-orang di Korintus, suratku pasti menyakitkanmu, ya. Aku mengirimkan itu mungkin menyedihkan karena kamu dihantam, namun dia berkata, aku tidak menyesalkannya. Walaupun pernah aku menyesalkan seketika. Artinya begini, ketika surat yang begitu keras ditulis kepada orang Korintus untuk ditegur, Paulus harus melakukan. Tapi ada perasaan, aduh, pasti mereka terpukul banget gitu ya. Tetapi Paulus sadar betul itu harus dan itu perlu.
Sehingga saya merasakan bagaimana pergumulan Rasul tidak sederhana, bukan? Dia harus menyatakan apa yang dinyatakan, dan dia tahu yang mendengar nggak suka. Tapi dia tidak bisa menyukakan yang mendengar untuk pro kepada diri dia. Karena kebenaran adalah kebenaran yang tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Saya sangat mengagumi prinsip etika Paulus dalam pelayanan dan sangat kuat. Ya, bagi saya Paulus adalah idola dan banyak prinsip yang tertanam pada batin saya. Saya tentu saja mempelajari semua rasul, ya. Saya membaca surat Yohanes dan lain-lain, Petrus dan seterusnya. Tetapi kalau di dalam surat-surat mereka memang sangat dogmatis terhadap doktrin pengenalan akan Kristus itu. Paulus menjadi kelengkapan yang luar biasa. Dia bicara juga etika, dia bicara bagaimana relasi itu dikembangkan, prinsip-prinsip kehidupan sebagai seorang pelayan Tuhan. Saya suka ketika dia dengan seimbang berkata, aku adalah pelayan, aku adalah rasul, berhak atas pemberitaan yang kuberitakan. Aku berhak menerima persembahan dari berita yang kusampaikan, dari khotbah. Tapi dia nggak berhenti, lalu dia bilang apa? Namun aku bersyukur karena bagiku upah adalah upah kalau boleh memberitakan Injil tanpa upah. Wah, dia menantang orang Korintus. Aku berhak kalau mau minta. Tapi pernah aku meminta-minta pada? No. Wah, hebat deh. Bagus sekali. Oleh karena itu pantangnya, itu yang saya selalu suka bilang, kita boleh miskin, sombong harus ya. Boleh kita nggak punya uang, tapi jangan merengek-merengek, apalagi kalau kita hamba Tuhan. Nggak pantas amat. Prinsip yang kita pelajari dan diajarkan oleh Paulus itu memberikan nilai integritas yang kuat pada diri kita. Ya, dan Paulus bilang selalu berbicara berterus terang dan tidak suka bersembunyi-sembunyi di belakang. Berapa banyak orang-orang Kristen di depan manis, di belakang habis. Ya, mungkin kita ngobrol, lalu Pak Bigman, tetapi tidak sedikit juga bahkan di level-level orang yang sudah berkhotbah misalnya, bahkan sudah level pendeta, saya di belakang bisa hati habis-habisan. Dan saya merasakan keadilan Tuhan ya. Semua orang yang bicarain saya, mudah-mudahan kalimatnya balik lagi ke saya. Aduh Pak, saya nggak enak denger gini. Aduh Pak, saya nggak pengen sampai nanti sana nanti sini. Atau mereka kemudian sadar lalu bilang, sorry Pak, saya pikir Bapak selama ini begini-begini. Waduh, saya setahunan ini kemakan sama berita ini. Ternyata saya salah. Lah saya juga nggak tahu ada apa-apa. Tahu-tahu 1 tahun ternyata dia sudah benci sama saya karena dengar berita yang tidak di cross check. Tapi orang Kristen memang amat sangat luar biasa kelewatan. Apalah sulitnya ada satu berita? Ya cross check atuh, tanya. Bener nggak? Kenapa cepat sekali memberi kesimpulan? Itu pengalaman Paulus. Sakit, getir, yes. Tapi dia tidak pernah, dia bilang apa? Aku tidak pernah mau menyukakan manusia. Aku akan selalu mau menyukakan Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kepada orang-orang yang cinta pada kebenaran itu. Kepada Timotius dia berkata, Alexander aku serahkan kepada iblis. Tidak semua orang yang pernah dilayani oleh Paulus menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh. Enggak semua. Ada yang keras kepala, ada yang menghajar, ada yang pemfitnah Paulus, tapi Paulus tetap maju. Ya, 12 murid Yesus, 1 kok menjual dia, bukan? Yang lain lari bubar nggak karu-karuan. Sehingga pelayanan memang adalah sebuah proses pengujian untuk menemukan kemurnian. Dan di dalam relasi pelayanan adalah guncangan-guncangan untuk membuat relasi itu menjadi teruji dalam kualitas yang semestinya. Nah, ini menjadi pergumulan yang sangat sengit yang harus terjadi. Oleh karena itu Paulus ingin mengatakan, ya, sekarang aku bersuka cita bukan karena bisa menghardik kamu, membuat kamu duka cita, bukan. Tapi ketika duka citamu karena suratku membawa kamu mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Ya, jadi Paulus memandang duka cita karena kebenaran arti aduh aku salah, aduh aku menyesal, menangis meratap, membuat orang kembali pada kebenaran, itu yang ditunggu. Sayangnya itu justru jarang terjadi dalam gereja. Kebencian lebih mudah berkobar daripada kobaran kesadaran akan kebenaran. Pertikaian lebih mudah disemai daripada kerjasama untuk melayani Kristus sang pemilik gereja itu. Ironis, tapi itu terjadi. Ya, ini akan menjadi pergumulan sepanjang zaman, saudara. Oleh karena itu memang selalu memerlukan waktu untuk menemukan teman yang sejati. Kita akan tahu
Semua kita boleh satu badan di satu gedung, belum tentu kita satu hati, bukan? Guncangan persoalan akan mengguncang semuanya sampai tahu mana kawan yang sesungguhnya dan mana yang sesungguhnya lawan. Itu sebab kalau kita ingat ketika Titanic itu dibanggakan sebagai kapal terbesar pada zamannya, terhebat dan luar biasa, bangganya setengah mati begitu ya. Dan semua orang di dalam dengan elegan menunjukkan kelasnya dari strata sosial paling bawah sampai yang high class. Ya. Bahkan yang paling bawah ini ada ruangan tersendiri dan mereka gak bisa ke atas, jadi mereka punya hiburan tersendiri ya, main gaple lah kan begitu ya. Kalau yang kelas atas itu ada dance, ada ini, ada wine party dan seterusnya. Tapi yang menjadi menarik saudara, dari kelas paling bawah, kelas kuli sampai kelas paling atas, konglomerat hebat, begitu Titanic itu goncang menghantam karang, mulai karam, nampaklah manusia itu sama, semua persis seperti dengan binatang. Nggak ada yang memikirkan yang lainnya, tapi menggigit yang lainnya supaya bisa menyelamatkan dirinya. Pesan Titanic itu menarik sebetulnya kalau kita menonton. Is a human. Gak ada orang yang kaya, mau yang paling miskin sampai yang paling kaya. Semua orang cepat memikirkan dirinya, paling banter orang yang dekat dengannya. Ironis. Ketika kepanikan, ketika kecelakaan terjadi, itulah yang pertama kali semua berebut untuk menyelamatkan diri. Aslinya itu langsung kelihatan. Sehingga jas mahal ataupun pakaian murah, ternyata di baliknya ada singa. Ngeri ya? Yang miskin gak berarti jadi baik. Yang kaya itu berpendidikan gak berarti punya etika tinggi. Kita kaget, kok bisa begitu ya? Yes. Oleh karena itu saudara, problema-problema dalam hidup kita harus kita hadapi dengan tenang. Jangan sampai mendowngrade integritas kita. Problema-problema dalam hidup kita harus kita hadapi dengan tenang. Jangan sampai menggerogoti nilai keimanan kita. Belajarlah beriman dengan sungguh supaya kita menjadi Kristen yang tangguh. Jangan ada kesulitan apapun menodai hari-hari kita. Ini akan menjadi pergumulan kita, pertandingan dalam hidup kekristenan kita. Kita harus jalani. Nah, saya pikir menjaga ini menjadi sesuatu yang paling penting. Nah, bagaimana Paulus melihat bahwa kemudian apa yang dilakukannya di tengah kesulitan yang ada dan bagaimana dia berteriak kepada orang-orang Korintus sampai orang Korintus menemukan pertobatannya dan Paulus bersuka cita karenanya. Bagaimana duka cita itu membawa kalian pada pengenalan yang sesungguhnya. Itu menjadi kesukaan tersendiri bagiku. Bukan karena aku bisa mendukakanmu, tapi karena duka itu bisa membawamu kepada kebenaran yang utuh. Finalisasi kepuasan seorang pelayan yang digambarkan Paulus adalah ketika umat itu mengerti kebenaran. Luar biasa ya. Saya coba memahami dan terus menggumuli kalimat Paulus. Lalu saya bayangkan dia jalan sana, jalan sini, pelayanannya luar biasa ya. Dia pergi ke rumah, dia pergi ke berbagai kota, dari berbagai kota seperti begini, pas ketemu di Makedonia. Lalu dia tulis surat lagi ke Korintus, dia sendiri tidak sempat pergi. Ya. Lalu kalau kita melihat surat-surat daripada Paulus, ada banyak suratnya lebih dulu ke satu jemaat baru dia datang, ada yang dia datang baru kirim surat. Tetapi yang jelas, tidak ada alasan Paulus untuk melayani Roma, lupa Korintus. Tidak ada alasan Paulus melayani Korintus, lupa Efesus. Nggak ada alasan Paulus melayani Efesus lalu lupa Galatia. No. Itu yang buat saya menarik ya. Semua dia layani, sehingga semua surat yang ditulisnya adalah tempat yang dikunjunginya. Secara konsisten dia mengajarkan prinsip kebenaran, bahkan yang bersifat pribadi seperti dengan Filemon tentang Onesimus, dia berbicara personal ya, sehingga menjadi mengagumkan saudaraku yang kekasih. Sehingga Onesimus tampaknya tinggal di Kolose, dia beri surat kepada orang Kolose, dia sampaikan personal kepada Onesimus dan dia mengingatkan tentang sikap perbudakan. Saudara-saudaraku, Tuhan kan gitu kan. Ingatlah bahwa kau punya Tuhan di atas surga sana yang memperhatikanmu ke bawah. Dan kau, hamba-hamba, bekerjalah seperti kepada Kristus, bukan manusia. Wih, begitu dalam, begitu berkelasnya saudara. Itu etika kerja yang elegan luar biasa. Ya, saya sangat menjiwai prinsip itu. Saya berkelahi dengan diri saya. Untuk saya bekerja tidak perlu dipelototin orang, tidak perlu diawasi.
karena saya tahu yang mengawasi saya Tuhan. Saya harus bertanggung jawab. Ya. Bagaimana kita berhati-hati dalam pelayanan ini? Saya satu kali waktu habis pelayanan, lalu satu orang bilang, "Pak Biman, sudah pulang?" "Pak, saya mau kasih persembahan, tolong dong Pak, ini BP saya chat ya, chat." "Oke, jalan." "Pak, saya mau kasih dong untuk pelayanan Bapak." "Oh, sorry to hear you, mau kasih pelayanan apa?" Ya Bapak yang media ini, yang urusin media." "Ya saya kasih nomor Pak Ma." Lalu dia kirim, tapi sesudah dia kirim, kemudian akhirnya masuk, dia bilang, "Lupa, itu bukan nama Bapak ya?" "Oh enggak, kan dia mau minta pelayanan. Tadi sih maksud saya untuk pribadi Bapak." "Oh enggak Bapak, enggak apa-apa." "Ya, karena kamu udah tulis itu, ya saya nggak tahu, tadi kan kamu tanya media, ya saya kasih. Buat saya perlu clear. Nama saya Bigman Sirait, bukan Pama. Nama saya Bigman Sirait, bukan Mika. Dua-dua saya dirikan, tapi itu bukan saya dan saya harus bertanggung jawab untuk itu. Kalau pelayanan saya akan masukkan ke situ. Saya mau dipercaya. Hilanglah uang jutaan itu kan, dalam tanda petik. Enggak lah, saya nggak yakin itu kebetulan. Memang Tuhan mau, dan saya memainkan peran saya. Saya tidak merasa mestinya masuk rekening saya jadi kurang kok masuk ke situ. No. 1001 cara Tuhan kalau dia mau menambahkan uangku. Terlalu banyak, dia punya cara luar biasa, bukan? Yang dia kerjakan. Nah, oleh karena itu saudara, berkelahi dengan gairah untuk memiliki secara sendiri bukan urusan gampang. Dan itu terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu apa yang digambarkan oleh Paulus menjadi pembelajaran etis yang perlu untuk kita dalami, kita pahami bersama-sama. Bagaimana dia punya integritas, itu sebab dia berani berbicara kepada orang-orang di Korintus bagaimana mereka supaya hidup benar, supaya terus bertambah-tambah kasih Tuhan di dalam kehidupannya, dan bagaimana kemudian hidup menjadi sama seperti yang dipakainya istilah kita sehidup semati. Ya, menyatu. Kita selalu dengar istilah sehidup semati, pasti soal urusan cinta ya. Aku mencintaimu hidup dan mati itu. Tapi ketika Paulus memberikan itu di dalam nuansa hubungan Rasul dan umat, gembala dan umat, jempolan luar biasa. Saudara, ini memang gak mudah ya. Saya mengalami apa yang dialami oleh Paulus dalam porsi yang kecil. Bagaimana sebetulnya memang tidak mudahnya pelayanan. Ketika mendirikan pelayanan ini, baik Pama, baik Mika, dua lembaga ini duluan berdiri dan bergerak. Sebetulnya saya nyaris tidak suka berurusan dan bergereja. Saya cukup capek juga, ya. Lalu saya pikir dia jadi ribut melulu begitu ya. Tetapi kemudian ada rekan-rekan, karena kita sudah sempat ada di satu gereja dan bubar. Saya malas, saya bilang saya nggak mau lagi deh, mendingan saya pelayanan ini aja. Ya, tapi karena beberapa rekan ngomong dan saya terus berdoa dan hanya saya juga gelisah. Ya, maka kemudian kita bergerak sampai kepada Gereja Reformasi Indonesia. Dan yang saya beban pikir adalah bagaimanapun mendirikan gereja ini basisnya harus jelas bahwa gereja ini misioner dan kritis, kritis dan misioner. Kritis itu dalam soal kita bersikap dan berteologi. Ya, karena itu kita bikin ABC, kebaktian ada 2, 7.30 itu bina doktrinal, jam 10 kebaktian umum. 7.30 dan 10 beda tema, saudara. Jadi kalau saya khotbah 7.30, khotbah 10, saya disiapkan 2 tema. Capek, yes. Kita punya kelas ABC lagi, kelas di mana saya mengajar seluruh doktrin. Ya, dari bibliologi, soteriologi, doktrin Allah, seluruh itu per satu mata kuliah, satu doktrin. Itu juga tidak mudah. Saya mau siapkan itu selalu jungkir balik begitu ya. Mesti tidur seringkali jam 2 pagi, besok mesti ngajar, masukin bahan lagi. Karena rutinitas tiap hari juga jalan. Ya, ketika beberapa bahan itu selesai berbentuk untuk 14 kali pertemuan, saya bersyukur kepada Tuhan. Aset, kekayaan. Karena bagiku kekayaan bukan berapa uangku, tapi berapa yang boleh kukerjakan dan kulakukan. Dan saya merasakan pimpinan Tuhan. Nah, ketika kita kerja seperti begitu akan merasa bengek rasanya ya. Udah jungkir balik misalnya, kalau orang lain gak kerja dengan baik, rasanya saya kepukul juga. Apalagi kalau orang sudah mulai ngomong ini ngomong itu. Ya, karena ketika kita mendirikan ABC, seluruh pengajar di ABC kita kasih persembahan kan. Saya pun ada persembahan, tapi saya berdiri, saya bertanggung jawab untuk itu. Persembahan saya terima, saya tanda tangan, kembalikan ke kasnya ABC. Jadi saya tidak makan sepeser pun, tapi mengeluarkan keringat berapapun.
bagiku itu adalah pengabdianku kepada Tuhan. Nah kalau sudah melakukan gini, orang enggak kan rasanya bengek ya. Waduh, baru saya ngerti loh, godaan terhadap hamba Tuhan juga ada kesulitan di situ. Rasa terpukul, rasa sendiri, berjuang sendiri, rasanya juga mau jengkel, kita mau marah kan begitu ya. Tapi kalau lakukan itu jengkel lalu marah-marah, hancur kita, terbuang dari Tuhan. Waduh mak, pelayanan itu benci tapi rindu ya. Berat banget. Dan seperti itulah kita akan melayani. Batin kalian akan begitu. Tidakkah sering kita melakukan sesuatu tetapi disalahpahami orang? Kita melakukan dalam kejujuran tetapi dicurigai, rasanya jengkel setengah mati. Ya, saudara-saudara, itu tidak mudah. Saya ingat betul ketika di radio kita melayani Mika, ada satu orang telepon. Alah, ujung-ujungnya juga duit. Waduh, saya gandeng darah juga pas kita siaran lagi begitu ya. Bangun-bangun sekolah di desa juga ujung-ujungnya duit. Ya, saya berdoa sambil mau jawab ini, berdoa terus. Waktu dia ngomong saya doa terus, Tuhan tolong, ini gue udah naik darah ini. Kurang ajar banget kalau orang ngomong gitu kan. Rasanya saya jengkel setengah mati. Tapi saya bersyukur Tuhan, saya tenang. Thank you, apapun yang you ngomong itu boleh saja. Hanya saja kesedihan saya adalah ketika you membuat kesimpulan sebelum melihat apapun yang ada. Kantor kami di Salemba, datang ke sana, jangan temui saya, temui bagian keuangan. Tempat kita di Kalimantan, jangan pergi sama saya, pergi sendirian atau bawa kawan-kawan lain. Nanti lihat di sana, kalau ada yang salah kasih tahu saya, kalau ada yang jujur apalagi melibatkan nama Bigman Sirait, beritahu saya. Karena apapun saya jawab pasti you nggak percaya. Tapi sekedar tahu, terlalu bodoh lah kami kalau bikin sekolah di desa carinya untung. Karena saya punya kapasitas untuk mengerjakan di kota. Kok bikin sekolah unggulan di desa? Dan kamu juga belum tahu lokasinya di mana ya? Ya buat datanglah. Dan yang kedua, kalau saya bilang pun, tapi jangan percaya ya, kamu mesti cari tahu. Saya pergi ke Kalimantan bayar sendiri. Dan jangan juga percaya, kamu cari tahu sendiri. Saya donatur di Mika, sesuai dengan kapasitas saya, rezeki yang Tuhan kasih sama saya. Coba kalau saudara pikir saya pendirinya, saya pembinanya, pergi bayar uang sendiri, lalu saya donatur rutin tiap bulan, lalu kerja berkeringat pula ngurusin pusat, termasuk cari uangnya 350 juta sekarang tahun ini per tiap bulan. Lalu diomongin begitu, sakit nggak? Sakit tuh. Ya, tapi lalu berdoa. Habis itu saya kagum juga sama diri saya, gila si Batak satu ini bisa nahan diri ya. Padahal saya udah mau ngamuk sebetulnya di radio. Dan akhirnya saya lihat pembelaan Tuhan. Habis itu krak-kring-krung, masuk terus. Orang bukan nanya, bukan apa, menghajar orang itu. Saya tahu persis pelayanan itu. Itu orang ngomong sembarangan. Oh iya, jadi saya netralisir gitu. Jadi lucu juga ya. Tapi saya waktu selesai pikir lagi, Tuhan pasti bela kita. Ya, jadi saya juga kaget ketika banyak orang yang telepon ini. Rupanya monitor tahu pelayanan kita, mereka teriak. Ya, inilah pekerjaan orang Kristen, kerjaan nggak ribut melulu, waduh segala macam masuk gitu ya. Jadi saudara-saudara, kalau kita siaran di radio RPK itu nggak gampang, karena apa yang kita kerjakan akan diantar semua orang. Tapi ironis ya, mereka nggak tahu, mereka nggak ngerti apa yang dikerjain, mereka komentari. Sakit, yes. Saya mulai bayangkan Paulus dihajar, disikat oleh pengkhotbah yang lain, pengkhotbah. Maka Paulus bilang, mereka bicara untuk perutnya, aku tidak mencari keuntungan dari kalian. Wih, hebat ya. Tetapi aku selalu berusaha membawa kalian mengenal Kristus sang kebenaran. Oleh karena itulah teriakan Paulus yang kalau salah paham sepertinya berkesan sombong, tapi bukan itu. Terminologi Paulus bukan sedang menepuk dada dan mau bersombong dia. No, baca kalimat Paulus di Korintus pun dia bilang apa? Aku rasul paling berjerih payah dari semua rasul. Ya, bukannya dia sombong, tapi memang benar. Secara kuantitatif pelayanan dia memang luar biasa. Secara kualitas pelayanan dia paling babak belur dari semuanya. Tetapi sekaligus aku yang paling hina, karena dia kenal Tuhan belakangan. Yang lain gak pernah opposite dan membunuh pengikut Tuhan. Paulus pernah. Dia terus terang sekali, ini aku, tapi aku pun tahu penjahat seperti apa aku sebelumnya. Menarik ya. Tapi dia lakoni kemudian apa yang harus dia lakoni. Oleh karena itulah saudara-saudaraku yang kekasih, menjadi penting sebetulnya dalam hidup kita beriman sebagai orang Kristen menjaga etika yang sangat perlu. Saya rindu gereja kita menjadi gereja yang saling membackup.
Ya, saya adalah pendeta yang sangat suka dikritik. Kalau ada salah diberitahu, kasih tahu, Pak sorry ya, tadi salah bla bla. Saya senang setengah mati. Tetapi sejujur-jujurnya saya memang orang yang paling gak suka ketika orang ngomong di belakang terus, lalu ketemu saya senyum. Ya, maaf saya susah mendoakanmu. Ya, saya harus jujur pada batin saya. Saya selalu doa, Tuhan, aku enek lihat dia dari. Itu doa saya. Kalau boleh aku mau marah, tapi aku tahu nggak boleh. Karena itu tolonglah aku. Aku kan berat. Ya saya berkeluh kesah sama Tuhan. Tapi berdoa pun saya belajar untuk jujur. Saya memang gak suka. Tapi saya tahu saya nggak boleh marah. Ya. Saya berteriak kalau saya melihat pemimpin, saya berdoa tampar mereka Tuhan. Satu orang ada satu waktu ada satu orang datang saya. Pak Surya, Bapak kan pendeta, kok doanya suruh tampar para koruptor? Emang kenapa? Nggak boleh dong Pak, kan kita mengasihi. Emang kamu pikir saya membenci? Saya benci dosanya, saya benci dia korupsi. Emang kamu sukai korupsinya? Ya enggak, aku minta Tuhan tampar dia. Tapi Tuhan tampar apa enggak kan urusan Tuhan, bukan aku yang nampar dia. Jangan salah paham tuh. Gak boleh aku meminta dia. Seperti kemudian Paulus bilang, aku serahkan Alexander pada setan. Saya mau jujur. Tapi saya juga harus belajar. Jangan pernah korupsi apapun sedikit pun. Kan begitu. Nah, hidup seperti begini memang tidak menjadi sederhana, saudara. Keterus terangan kita selalu tidak akan disukai karena gereja lebih disukai adalah basa-basi. Yuk belajar jadi jemaat yang bertumbuh. Bagaimana kita berinteraksi satu dengan yang lain. Belajar mencintai kebenaran yang apa adanya itu. Sehingga kita bertumbuh bersama di dalam itu. Bagaimana relasi itu menjadi teruji. Ya, bagaimana setiap guncangan-guncangan yang ada itu membuat kita menjadi utuh dalam kebersamaan pelayanan kita, sehingga kita menjadi kuat dan tangguh dalam kehidupan keseharian kita. Ini menjadi perlu sesuai kekasih. Ya, saya tidak pernah berdoa supaya kemudian kita menjadi besar luar biasa. Doa saya selalu rindu, berapapun jiwa Tuhan kirim, satu pintaku. Entah kapan itu waktunya, muncul orang-orang yang punya hati sungguh melayani lewat gereja. Kalau bisa muncul hamba-hamba Tuhan yang punya hati dan semangat yang kuat dan sungguh-sungguh. Ya, saya rindu. Dulu waktu saya melayani di satu gereja, ya, anak-anak sekolah minggu kita latih. Saya dulu di GKI Gunung Sahara. Tiap tahun kita ada camp anak namanya. Ya, kelas 1 SMP. Lalu ada calling, altar call. Itu hampir boleh dibilang jadi jatah saya deh. Ya, siapa anak-anak mau terima Tuhan, siapa mau ini. Dan saya ingat benar, 8 tahun pelayanan saya, tiap tahun ada anak-anak kami yang berangkat ke STT. Sekolah. Sehingga waktu jadi STH atau jadi pendeta, murid sekolah minggu saya lebih duluan dari saya jadi pendeta. Cuma karena saya seniornya, tetap ketemu saya, kalau nggak Om Big Man, ya Ko Big Man. Ya, Ko Big Man, Om Big Man. Karena saya guru sekolah minggu mereka. Dan saya bersyukur beberapa anak-anak murid kami ketika saya lihat mereka cukup punya posisi bagus di tempat mereka pelayanan. Dan beberapa malah beban khusus pelayanan anak. Ko Big Man saya sekarang pelayanan anak. Saya beban dalam bagus. Bagi saya kebahagiaanku mengajar sekolah minggu. Ketika melihat tiap tahun ada anak-anakku pergi. Dan kami punya dulu membentuk namanya Channel of Blessing. Ya, ada lembaga itu sampai sekarang membiasiswai orang-orang yang mau sekolah teologi. Pergi udah ratusan saudara. Ya. Itu sebab kadang-kadang batin saya sedih kalau orang terlalu banyak bicara tanpa pernah belajar dulu memahami apa yang sudah pernah dikerjakan dan seterusnya, begitu ya. Sehingga menjadi penting untuk kita memikirkan itu. Kemudian saya harus pindah. Ya. Dan saya rindu apa yang dulu pernah di sana itu ada di sini. Bila saya belum tahu. Kalau bicara programnya caranya yang desain dulu saya. Jadi kita bikin kurikulumnya itu yang bikin saya. Dari kelas 1 SMP mereka lulus masuk 2 SMP, 3 SMP. Begitu mereka 2 SMP mereka masuk namanya kelas calon pembina, asisten pembina. 3 SMP mereka pembina untuk anak-anak 1 SMP 2 SMP. Begitu SMA kelas 1 mereka sudah jadi pembimbing untuk kelas 2 SMP. 2
2 SMP, 3 SMP mereka terus membimbing. Begitu kuliah, banyak yang kita kirim jadi guru sekolah minggu. Itu ada kelas pengkaderannya, udah mirip militer saja. Ini paket ini bahannya, ini paket ini bahannya. Hari ini saya baru berkata, untung aku mendengar suara Tuhan. Saya belum pendeta, saya sudah bikin kurikulum. Waktu saya jadi pendeta, akhirnya saya baru ngerti, yang dulu keringat kita kerjakan itu tidak ada yang terlalu penghargaan cukup pada kita. Tapi hari ini saya mau bikin apapun cepat setengah hati. Upah dari Tuhan, blessing. Di Paman kita sudah punya 600 subtema di dalam khotbah radio, durasi 22 menit. Tiap tahun kita produksi, tiap minggu sore. Ya, saya sudah siapkan 10 kali 25 itu udah 250, nantinya volume 250 kali 4 1000. Mungkin 2-3 tahun lagi sudah tercapai 1000. Ya, kalau disiarkan tiap hari itu 300 kali 3 kurang lebih ya 365, begitu kali 3 ya 1000 lebih sedikit. 3 tahun tiap hari kita punya program cukup. Kita punya momen inspirasi tiap hari akan menggapai 12 bulan. 12 bulan tiap hari bisa sepanjang 1 tahun, dan itu pun tidak akan berhenti. Sampai berapa yang bisa? Nggak tahu. Pokoknya sampai mati aku tetap rekam, tetap bikin. Mati aku itu warisanku. Bergumul, berkelahi. Saya rindu saudara-saudara, ambil bagianmu. Banyak yang bisa kita kerjakan dan kita garap di gereja ini. Ya, saya masih jungkir balik memikirkan orang-orang yang punya hati. Kita nggak punya banyak uang, tapi punya banyak kerjaan pelayanan. Jadi cari orang yang punya bobot tinggi, bobot hebat, tapi gajinya mau tidak tinggi-tinggi. Nah, ini yang pusingnya. Selalu kalau bagus ya gajinya mesti bagus, pusing juga kepalaku. Cari kemana lah bergaji? Saya tahu sekretaris yang bagus mesti dibayar berapa, tapi kita nggak mampu. Saya juga tidak mau menekan orang, sehingga selalu doa kirim Tuhan, karena sebetulnya saya perlu dilapis. Ya, saya perlu sekretaris yang betul-betul profesional, yang terima masuk. Pak ini jangan lupa begini, bikin ini langsung dia bikin, begini ini langsung bikin. Waduh, perlu banget. Sekarang saya lagi menstrukturisasi semua. Gimana yang ngatur itu? Khotbah-khotbah kita seperti begini. Ya, saya belum bisa mencek update nggak semuanya, karena saya pernah cek di studio kita, mungkin Andre bisa perhatiin berapa sudah pengumpulan khotbah, nggak bisa dijawab saya pusing juga, stres juga ya. Ya gila kalian, masa tiap hari urusan DJ nggak tahu berapa stoknya, apalagi kalau sudah kualitasnya masih oke apa nggak tahu lagi kan, jadi gawat juga ya. Maka saya rindu nanti kita punya kamera yang profesional satu. Saya rindu sebetulnya mencari satu orang yang full untuk edit video klip video khotbah kita, bisa dia kerja penuh menggarap itu. Bila saya juga gak tahu, karena orang-orang begitu saya tanya berapa kalau bayar segini, udah cukup tinggi juga ya. Saudara bergumul, ya, berkelahi. Nah ini biar menjadi pergumulan kita yang serius, bagaimana kita menjalani hari-hari kita. Ya, buku saya yang bisa diterbitkan sudah ada 10. Ngeditnya saja belum kepegang karena nulis terus. Nggak tahu nanti sampai kapan. Ya. Jadi banyak yang mesti digarap. Ini menjadi pergumulan yang terus-menerus kita kerjakan. Oleh karena itulah, di dalam bagian seperti ini menjadi kerinduan saya sebagai gembala. Lihatlah pelayanan yang kita hadapi. Betapa hebatnya kita kalau kita kerjasama. Betapa hebatnya kita kalau pada masing posisi kita, talenta yang kita punya, kita bahu-membahu. Betapa hebatnya pelayanan kita kalau tidak ada waktu yang kita habiskan untuk ikut sana sini, apalagi fitnah sana sini, betul kan? Tetapi bersama mendukung, saling membackup, lakukan lagi, gini lagi, berikan lagi, kerja lagi, garap lagi. Luar biasa banget. Ya, akan menjadi sangat indah saudara. Ini akan menjadi pergumulan kita yang perlu kita pikirkan, pelayanan yang perlu kita lakoni dalam kehidupan kita. Ya, saya belajar memahami misi. Bagi gereja kita, misi bukanlah kalau kita pergi ke satu desa lalu kita pelayanan atau kita misi. No. Misi bukan itu. Misi adalah ketika kita pergi ke satu tempat, kita layani tempat itu sampai dari tidak bisa jadi bisa, dari tidak mandiri jadi mandiri. Artinya kita kecemplung
Entah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, nggak tahu. Kalau kita punya mission trip setahun sekali ke Mika, ke Kalimantan, sorry ya jangan salah paham, itu tiap hari kita urusin itu, karena itu sekolah, kaki kita ada kecemplung di situ, nggak bisa dicabut lagi. Kita mau tambah sekolah kedua kalau Tuhan izinkan, Papua akan segera dimulai. Pertama saya sudah pergi lihat, ya, saya berangkat terbang ke Papua, tapi kemudian tanah itu tidak terrealisasi. Lalu ada yang kasih tahu, kita ada tanah sebetulnya, waduh, blessing. Ya, nah saya akan pergi yang kedua. Kalau Tuhan izinkan ya jadi. Kalau enggak berarti 2 kali saya ke Papua. 2 kali pulang karena tanahnya kan begitu kan. Bayar tiketnya, bayar. Kenapa rumahnya? Nggak miskin saya karena itu. Karena aku percaya berkat Tuhan selalu berlimpah dengan caranya yang luar biasa. Ya, padahal kalau kita mulai di sana berat juga, susah karena 1 hari habis waktu untuk pergi. Flight kita itu 1 hari sudah deh. Kalau pergi pagi ya sore yang di sana kan nggak bisa ngapa-ngapain. Lalu kalau dia 1-2 hari di sana, pulang lagi 1 hari ya 4 hari habis. Tetapi Papua strategis, harus dimenangkan. Batin saya menangis melihat Papua. Daerah kaya, tapi saudara kita Kristen sangat tertinggal di sana. Dan hati saya enak melihat Papua, karena pemimpin-pemimpin Papuanya ke Jakarta bisa bawa koper isinya uang semua. Jadi pejabat di Papua, tapi rumahnya di Jakarta. Pulang pergi naik pesawat terus, gila kan? Hanya mereka kerja paling 3-4 hari dalam 1 minggu. 1-2 hari habis hanya untuk pulang perginya. Uangnya apanya? Mereka Kristen, yes. Jangan pikir tidak. Bagaimana kita bergumul untuk ini? Ya, kita bersyukur sekarang 42 radio PAMA kita, 2 televisi. Saya harap tahun ini bisa mencapai 50 radio. Tapi kita bertanggung jawab pakai uang. Sehingga diharapkan bisa kerjasama 50 radio, itu mimpi kita. Kita berdoa. Ya, sekarang baru 42. Televisi sebetulnya ada beberapa yang sudah atur, Pak yang ini. Tapi kalau saya mesti disuruh kontak-kontak lagi kan saya juga pusing 7 keliling. Kadang iya tetap lupa. Gitu. Nah, kita lagi minta beberapa orang kerjakan. Kerjakan apa yang bisa kalian kerjakan. Jangan kasih informasi ke saya tapi kamu nggak. Sampai deal, kita punya bahannya, kita kirim. Saudara-saudara, berapa beratnya pergumulan yang kita alami, perkelahian yang kita jalani. Ya. 2 televisi yang kita layani, saya syuting untuk 2 materi 1 minggu. Sebulan 8 syutingnya, rekaman sama 1 bagian. Bijaksana Amsal tiap hari, itu makan energi syuting lagi. Cuma kalau khotbah itu kan durasi 30 menit. Kalau Bijaksana Amsal tiap hari durasi 2 menit. Tapi mesti membereskan semuanya itu, bagaimana gak gampang. Tetapi lagi-lagi saya harus berkata, demi Tuhan yang hidup. Sebagai gembala saya bilang apa? Tuhan menolong dan saya menikmati itu. Dan saya rindu, saudaraku sebagai jemaat, nikmati hubungan pribadimu dengan Tuhan itu. Nikmati kesukaanmu melayani Dia. Karena engkau juga punya kesempatan yang sama. Ambillah. Tapi kalau kau duduk-duduk terus, bagaimana kau bisa menikmatinya, bukan? Pilih mana yang pas dan lakoni. Jalankan dan nikmati. Biar semuanya menjadi kepuasan tersendiri dalam batin kita ini. Sampai kemudian kita bisa berkata, terima kasih ya Tuhan. Tadinya bertumbuh-tumbuhlah hidup kita, pengabdian kita, pelayanan kita untuk menyenangkan hati Tuhan kita. Jadi ingat dalam hidup bergereja seperti yang saya katakan tadi. Gereja Reformasi Indonesia bukan gereja tanpa perselisihan, omong kosong itu. Penipu saya kalau saya bilang gereja ini mulus, penuh kasih sayang. Saya nggak garanti. Tapi kalau aku yang kau tanya, saya berdiri dan akan berkata, tidak akan ada aku ambil keuntungan darimu dan aku akan mengatakan apa yang harus kukatakan. Tetapi dengan amat sangat pun akan kukatakan, inilah aku, namaku Bigman Sirait, asli Batak. Jangan harap aku kayak orang Jawa Solo. Kalau aku ngomong, inilah. Tapi apa yang kukatakan, ya selesai. Ya, jadi jangan bilang nih, Pak Bigman tolong dong kalau Bapak khotbah yang kayak orang Jawa Solo, bikin mati aku, Bang.
biarkan aku begini, kecuali salah. Kalau salah kasih tahu lah. Kalau tipikal, tolong jangan tikut-atik, pusing aku nanti. Begitu aku lembut dikit, yang sana teriak lagi, Pak jangan gitu dong, Papa kayak khotbahnya kayak bikin ngantuk, KKR dong, apa nggak mati berdiri aku nanti gitu. Biarlah ini Big Man Zirai. Ya, tapi kalau salah kasih tahu dia. Dengan demikian kita mempunyai kehangatan dalam hubungan persaudaraan kita. Sehidup semati bisa kita capai dalam melayani dia, tapi diwarnai dengan keterus-terangan dan kebenaran. Ya, sehingga seperti kata lagu ya, tidak ada dusta di antara kita. Itu lagu dangdutnya itu ya. Sehingga menjadi manislah hubungan kita. Dan akhirnya persahabatan kita menjadi tim yang kuat untuk boleh melayani tim kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, saya berharap saudara yang jadi jemaat datang, pulang, mulai pikirkan apa yang saudara bisa kerjakan. Ya, mungkin kita juga nggak tahu, saudara sebetulnya bisa ini, bisa itu, beritahukan. Ya, ambil bagian lebih mendalam lagi, sehingga kita bisa melakukan banyak apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita, sehingga sungguh-sungguh hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepadanya, menyenangkan hatinya. Selamat untuk bisa menjadi satu tubuh yang terikat dalam janji di dalam Kristus itu, sehingga kita sehidup semati, menyatu kuat untuk melayani Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Kita ambil waktu teduh sejenak, saudara yang kekasih, berdoa secara pribadi. Renungkanlah kebenaran itu, pikirkanlah dalam hidupmu. Apa yang Tuhan mau di hari-hari ini. Coba pikirkan apa yang bisa kau kerjakan, namun belum, katakan Tuhan tolong aku. Pikirkan apa yang sudah kau kerjakan, tapi belum penuh, belum maksimal, katakan Tuhan mampukan aku. Merenungkan firman-Mu, ya Tuhan. Belajar mengerti kebenaran utuh. Kami tahu tak mudah, tapi itulah panggilan kami sebagai orang percaya. Karena itu ajar kami berjibaku dalam semuanya, menjalankan, melayani apa yang ada. Terima kasih untuk gereja-Mu, Gereja Reformasi Indonesia. Terima kasih untuk Mika, terima kasih untuk Pama, untuk tiap apa yang boleh kami kerjakan. Tuhan, kami mau berdoa supaya Tuhan menopang kami, menolong kami, memimpin kami, sehingga hidup kami jadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau, dan jalan kami menjadi jalan yang seperti Tuhan kehendaki. Kami menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu, tuntun pimpin dalam cinta kasih-Mu. Ini kami, pakai kami menjadi alat-Mu, iya Tuhan. Berkati sertai kami di dalam hari-hari kami, sehingga kami sungguh menjadi keluarga Kristus yang utuh. Kami berdoa untuk rekan-rekan pengerja, rekan pengurus di Gereja Reformasi Indonesia. Berikan kesatian, ketulusan, kesungguhan, kebersamaan yang teruji oleh perjalanan waktu dan berbagai guncangan yang ada, yang boleh menolong kami, membuat kami menjadi satu. Kami juga mau berdoa supaya Tuhan menolong memimpin kami dalam tiap langkah, sehingga kami memainkan peran kami dengan maksimal. Dan kami juga menyerahkan jemaat-Mu, Tuhan juga tolong tuntun pimpin, berkati sertai, supaya kami boleh juga diingatkan, disadarkan, dan oleh Roh Kudus kami boleh mengambil ketetapan-ketetapan pelayanan yang bisa kami kerjakan lewat gereja-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami. Dan akhirnya kami juga mau berdoa untuk pergumulan jemaat-Mu. Tuhan tolonglah di tengah kesulitan pekerjaan, Tuhan campur tangan di sana, dan di dalam keseharian kegiatan hari-hari kami, Tuhan tolong kami untuk terus semakin diperlengkapi. Dan akhirnya kami juga berdoa menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, supaya kami boleh menjadi laskar yang tangguh. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ada banyak doa permohonan kami, biarlah Tuhan yang ada di sana. Dan ketika kami merindukan banyak hal yang boleh dikerjakan, biar Tuhan yang memampukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja yang sejati itu, kami berdoa, kami bersyukur, mohon pimpinan Tuhan senantiasa. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Kita makin berdiri, saudara yang kekasih, kita